Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Pusari dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan materi dan pemisahan campuran. Perubahan materi itu ada dua, yaitu yang pertama perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Coba kalian perhatikan contoh perubahan fisika berikut ini. Yang pertama, gelas kemudian dia pecah menjadi pecahan kaca. Kemudian ada es krim yang meleleh. Ada lilin yang meleleh. Dan kayu yang diubah menjadi kursi. Semua perubahan yang ada itu merupakan perubahan fisika. Nah, apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kemudian biasanya terjadi perubahan wujud atau perubahan ukuran. Contohnya misalnya lilin meleleh. Maka di sini hanya terjadi perubahan wujud saja, mulai dari lilin yang bentuknya lilin gitu ya, kemudian dia menjadi lelehan lilin. Hanya terjadi perubahan wujud, tapi itu tetap masih bisa disebut lilin gitu ya. Kemudian air menjadi es. Itu juga cuma perubahan wujud saja. Kemudian kayu menjadi kursi, itu juga perubahan wujud atau perubahan bentuk saja. Perubahan bentuknya ya, kalau yang kayu menjadi kursi itu perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Coba kalian perhatikan berbagai contoh perubahan kimia berikut ini. Yang pertama, kertas yang dibakar. Akan menjadi apa kertas yang dibakar? Nanti akan menjadi abu. Ya. Kemudian ada besi yang berkarat, menjadi karat besi ya. Kemudian ada ketela yang dia diproses sehingga akhirnya menjadi tape. Dan nasi yang basi. Itu semuanya merupakan contoh perubahan kimia. Apa bedanya dengan perubahan fisika? Untuk perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh misalnya kertas terbakar, dia akan menjadi abu. Nah, abu ini apakah bisa kembali lagi menjadi kertas ataukah memiliki sifat yang sama seperti kertas? Tidak. Abu dengan kertas dia menjadi zat yang berbeda, menjadi zat yang baru, gitu ya. Terus misalnya lagi nasi basi. Nasi yang biasa kita makan dia menjadi basi, menjadi lembek, muncul bau, kemudian ada cairannya, perubahan warna juga. Nah, itu akan menjadi zat baru, tidak bisa lagi disebut sebagai nasi, tidak bisa lagi kita makan, gitu ya. Nah, ciri-cirinya terjadi perubahan kimia biasanya akan terjadi perubahan warna. Misalnya apel yang dia berubah warna gitu ya, kalau dibiarkan diiris dan dibiarkan dia akan lama-kelamaan akan menjadi coklat karena di situ terjadi reaksi oksidasi. Jadi perubahan kimia, perubahan warna. Atau misalnya lagi sate yang gosong gitu ya, maka akan terjadi gosong. Gosong itu dia akan terjadi perubahan warna, terbentuk zat baru. Kemudian terbentuk gas gitu ya, akan terjadi gelembung-gelembung gas itu misalnya. Kemudian perubahan suhu ini proses reaksi kimia yang dia bisa perubahan suhu yang menjadi lebih panas ataupun dia menjadi lebih dingin ketika ada reaksi kimia. Contohnya ya kertas terbakar, itu kita bisa merasakan di sekitarnya ada perubahan suhu ya, terasa lebih panas ya. Kemudian terbentuk endapan. Terbentuk endapan misalnya saja susu yang basi gitu ya. Susu yang basi nanti susu akan terpisah, akan ada di bawahnya endapan. Nah, itu bisa menjadi ciri-ciri terjadinya perubahan kimia. Contohnya misalnya besi berkarat, kertas terbakar, tadi ya daun yang menguning, pembuatan tape dan lain sebagainya. Itu perubahan kimia. Jadi kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru, kalau perubahan fisika itu hanya perubahan bentuk wujud atau perubahan ukuran saja. Itu untuk perubahan fisika. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi materinya yaitu mengenai pemisahan campuran. Kalian sudah tahu ya bahwa yang namanya campuran itu gabungan dari beberapa zat tunggal, jadi dicampur gitu. Nah, bagaimana cara kita memisahkannya? Ada beberapa cara. Ini yang paling mudah gitu ya. Yang pertama filtrasi. Apa itu filtrasi?
Filtrasi adalah pemisahan dua zat berdasarkan ukuran partikel penyusunnya. Contohnya misalnya pemisahan air kotor menjadi bersih. Ini gambar proses filtrasi ya, atau bahasa gampangnya adalah penyaringan. Ini air kotor, kemudian dia disaring menggunakan kertas saring, ya. Kertas saring nanti akan mendapatkan hasil yang air bersih ya. Kotoran ini biasanya disebutnya residu hasil dari penyaringan ya. Kemudian yang bawah, hasil dari penyaringan yang bawah ini namanya filtran ya. Ini menggunakan kertas saring, ini namanya filtrasi. Kemudian yang kedua adalah kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Kristalisasi adalah pemisahan suatu zat dengan zat lain dengan cara mengkristalkan zat tersebut, sehingga nanti hasil akhirnya berupa kristal-kristal. Contohnya misalnya proses pembuatan garam, sehingga akan didapatkan hasil kristal garam ya. Kemudian pengkristalan gula, ini juga proses kristalisasi. Contohnya misalnya ini ada larutan gula, kemudian dia dipanaskan sampai titik didihnya dari larutannya yaitu 100 derajat Celcius, sehingga nanti air akan menguap. Nah, karena gula dia memiliki titik didih lebih tinggi daripada air, maka gulanya akan tetap di bawah, kemudian dia mengkristal karena yang menguap hanya airnya saja, kristal gula. Gitu ya, itu proses kristalisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah distilasi. Apa itu distilasi? Distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Misalnya pemisahan fraksi minyak bumi. Ini distilasi fraksionasi karena dia menjadi banyak sekali fraksi-fraksi minyak bumi yang dipisahkan. Kemudian contoh lagi pemisahan air laut menjadi air tawar. Contoh misalnya ya, ini adalah seperangkat alat distilasi ya. Seperangkat alat distilasi ini ada pembakar bunsen, ada labu destilasi, kemudian ini ada air untuk alat pendinginnya, ada air keluar, ini air masuk. Ini terjadi proses pengembunan di sini. Kemudian nanti di bawah sini ini untuk menampung hasil dari destilasi. Jadi misalnya di sini pemisahan air laut menjadi air tawar ya. Ini air lautnya dipanaskan. Ketika air laut dipanaskan, air yang titik didihnya 100 derajat Celcius akan menguap terlebih dahulu karena garam itu dia memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada uap airnya. Sehingga uap air nanti akan menguap gitu ya, ketika sudah 100 derajat Celcius airnya akan menguap, uap air akan masuk ke dalam kondensor atau pendingin. Nah, ketika masuk ke dalam pendingin, maka dia akan berubah bentuk menjadi proses pengembunan, menjadi titik-titik air. Titik-titik air, kemudian dia akan menetes menuju ke tempat penampungan. Ini hasil dari penyulingan. Oke, itu adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi di sini hasilnya adalah air bersih yang ada di hasil penyulingan, kemudian garamnya akan tetap tertinggal di labu alas bulat ini. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kromatografi. Apa itu kromatografi? Kromatografi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kepolaran antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu dengan pelarut tertentu. Contohnya misalnya pemisahan zat warna pada tinta. Jadi di sini kita menggunakan kertas saring, kemudian titik-titik tinta yang berwarna-warni kita celupkan ke dalam air, sehingga nanti zat warna pada tinta akan memisah. Karena perbedaan kerapatannya ya, daya lajunya, maka nanti akan terpisah menjadi zat warnanya terpisah. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.